Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Senang sekali masih bisa menyapa Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Semoga kita semuanya dalam keadaan yang sehat. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang diambil dari 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Tetapi sebelumnya sama seperti biasa, marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh Roh Allah. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, 2 Korintus 3 ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, kalimat pertama dari firman Tuhan ini tadi mengatakan, karena kami mempunyai pengharapan yang demikian. Apa yang dimaksud dengan pengharapan yang demikian? Yaitu pengharapan kemuliaan Tuhan Yesus yang kekal melalui kematian dan kebangkitannya yang menjadi dasar, menjadi iman, menjadi pengharapan, menjadi kekuatan dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Kemuliaan melalui kematian Yesus Kristus dan kebangkitannya itu tidak akan pernah pudar. Saudara-saudara, Rasul Paulus membandingkan kemuliaan Musa ketika dia menerima loh batu, yaitu hukum Taurat Tuhan. Yang hukum Taurat Tuhan sendiri sekalipun disampaikan oleh Allah itu, sekalipun kalau dilakukan itu tidak akan membawa kepada kehidupan, tapi justru membawa kepada kematian. Dan cahaya kemuliaan yang diperoleh oleh Musa ketika dia bertemu dengan Allah itu sendiri pada akhirnya memudar. Sekalipun pada mulanya dia sendiri tidak atau menutupi wajahnya supaya tidak dilihat oleh umat Israel, supaya mereka juga jangan sampai mati. Bapak Ibu Saudara-saudara, itu juga gambaran, simbol bahwa hukum Taurat itu masih juga menyelubungi rahasia Allah. Mereka tidak bisa dapat melihat kemuliaan Allah yang sesungguhnya di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Bahkan sampai Rasul Paulus memperbandingkannya itu. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Nah, itu yang dikatakan tadi saudara-saudara, karena kami mempunyai pengharapan yang demikian. Itu yang membuat Rasul Paulus betul-betul gigih memberitakan Injil. Karena apa? Karena itu mendorong dia, menyemangati dia untuk benar-benar semangat, gigih, dan betul-betul berkekuatan, berkuasa untuk memberitakan Injil itu sendiri. Hidup karena roh Allah, roh Kristus itu memberikan pengharapan kepada Paulus untuk terus berdiri teguh dalam kebenaran serta berterus terang dan berani dalam memberitakan Injil kepada setiap orang yang belum percaya. Makanya saudara-saudara, ini yang boleh kita lihat bahwa Paulus dari antara rasul-rasul lebih gigih memberitakan Injil itu sampai ke seluruh dunia, ke pelosok-pelosok dunia. Dan dialah yang paling banyak menuliskan pemberitaan Injil kepada jemaat di dalam Alkitab itu. Ini dia lakukan karena rahasia Injil telah disingkapkan oleh Kristus. Tidak ada lagi yang rahasia. Rahasia Allah telah disingkapkan oleh Kristus ketika Yesus Kristus itu dibangkitkan
dan naik ke surga, maka apa? Ketika kematian Yesus Kristus itu juga, bahkan apa? Tirai di rumah bait Allah yang memisahkan ruang yang maha kudus dan ruang yang kudus itu tiba-tiba bisa apa? Bisa terbelah dua. Sehingga tidak ada lagi yang bisa membatasi mereka. Sehingga kita boleh datang dengan diri sendiri melalui Yesus Kristus kepada Allah. Bayangkan pelayanan perjanjian lama yang tidak mampu menyingkapkan selubung yang masih menutupi hati orang Israel itu sendiri. Itu yang membuat mereka tidak mampu untuk menerima Yesus Kristus. Hukum Taurat itu tidak mampu bahkan memiliki selubung untuk apa? Mengenal Kristus Yesus dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tidak bisa mengenal kebenaran dan mengalami kemuliaan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui Kristus dan Roh-Nya, Dia menyingkapkan selubung itu sehingga kita dapat mengenal kebenaran. Dan oleh karena kebenaran itulah hendaknya kita yang sudah dimerdekakan, kita yang sudah mengalami kemuliaan patut memuliakan Allah dan menyatakan kemuliaannya melalui perkataan dan perbuatan kita. Jadi oleh karena itu saudara-saudara, mari kita muliakan Tuhan, karena kita adalah orang-orang yang sudah mendapatkan kemuliaan Tuhan, mendapatkan keselamatan, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan tidak ada lagi yang rahasia tentang kerajaan sorga bagi orang-orang yang percaya. Oleh karena itu alangkah sukacitanya lah kita percaya kepada Yesus Kristus itu sendiri. Makanya mulai saat ini kita yang sudah mengalami pembenaran, mengalami kemerdekaan, dan mengalami kemuliaan harus hidup serupa dengan Kristus agar dapat memuliakan Allah dalam aspek atau segala aspek kehidupan kita. Mari melalui hidup kita yang sudah diselamatkan ini, yang sudah dimerdekakan ini, yang sudah menerima kemuliaan Tuhan ini, kita dengan gigih juga mau menyampaikan keselamatan itu kepada orang lain, supaya orang lain juga boleh diselamatkan sama seperti kita sudah menerima keselamatan melalui pemberitaan rasul-rasul akan firman Tuhan dan Injil keselamatan itu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu yang meneguhkan kami. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, kami sudah memiliki kemuliaan dan keselamatan yang kekal. Sehingga dengan itu kami memiliki kekuatan yang penuh dan memiliki keberanian yang teguh untuk memberitakan Injil sama seperti Rasul Paulus. Terima kasih ya Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Mari kita yang sudah dimerdekakan dan dimuliakan Tuhan memiliki kemuliaan, memuliakan Tuhan dengan memberitakan Injil. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu besok. Tuhan